Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, agar kita bisa mempelajari pengetahuan yang ada di sekitar kita. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apakah menurut kalian, tumbuhan yang ada di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana cara tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Ada yang tahu? Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan, mari kita pahami terlebih dahulu tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik yang terletak pada satu bunga yang sama. Apabila benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda, maka bunga tersebut dinamakan bunga tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina. Mari kita perhatikan bunga berikut. Ada 8 bagian pada bunga. Yang pertama, mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna sangat indah. Ada yang berwarna merah muda, kuning, biru, dan sebagainya, sehingga dapat menarik serangga untuk hinggap pada bunga. Yang kedua, serbuk sari. Serbuk sari merupakan bagian alat kelamin jantan yang mudah menempel di tubuh hewan, terbawa angin dan sebagainya. Yang ketiga, kepala putik. Kepala putik merupakan tempat menempelnya serbuk sari. Keempat, bakal biji. Bakal biji merupakan tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Yang kelima, ada tangkai putik. Yang keenam, tangkai bunga. Yang ketujuh, dasar bunga. Dan yang kedelapan, kelopak bunga. Ada banyak contoh bunga sempurna, diantaranya bunga stroberi, kembang sepatu, bunga alamanda, dan sebagainya. Sedangkan contoh bunga tidak sempurna adalah bunga pohon jagung, bunga pohon pepaya, dan sebagainya. Kedua tanaman itu memiliki bunga jantan dan bunga betina yang berbeda. Nah, bagaimana? Apakah kalian telah mengerti tentang bagian-bagian bunga? Jika sudah, maka kita akan membahas tentang bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanan baginya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Pada saat itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, ataupun di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan lain yang membantu tumbuhan berkembang biak. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa saja yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan, sehingga tumbuhan membutuhkan bantuan dari pihak lainnya. Ada beberapa cara penyebaran biji dilakukan. Cara pertama dengan bantuan hewan.
Cara ini dilakukan pada hewan kecil pemakan buah-buahan. Bagian yang dimakan adalah daging buahnya, sedangkan bijinya yang tidak dimakan akan dibuang sembarang oleh hewan tersebut. Sama seperti sebelumnya, ada juga hewan lain yang membantu proses penyebaran melalui memakan buah-buahan. Bedanya, hewan ini memakan biji buahnya seperti gajah. Gajah merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya yang besar membuatnya juga memerlukan makanan yang banyak. Biji buah yang dimakannya akan keluar bersama kotorannya. Saat itu, gajah sudah berada di tempat lain dan biji tersebar dari induknya. Ada juga tanaman yang biji-bijinya berjarum kecil yang mudah menempel di bulu hewan. Salah satunya hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan yang suka masuk ke dalam semak-semak tumbuhan. Saat kelinci berlompat dan berlari, biji akan jatuh dan tersebar di sekitaran tempat kelinci berlari. Cara yang kedua, dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Salah satunya bunga dandelion. Bunga dandelion memiliki biji-biji yang ringan. Biji-biji itu akan tertiup terbawa angin dan jatuh di tempat lain. Cara ketiga, dengan bantuan air. Tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Buah kelapa akan terbawa oleh arus air laut dan terdampar di tempat yang lain. Tanaman yang hidup di daerah air umumnya buah akan mengambang sehingga bisa ikut terbawa arus air. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan oleh manusia dengan ilmu dan pengembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses kawin dan dengan bantuan manusia. Meskipun sama-sama dalam jenis vegetatif buatan, cangkok dan stek juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang bisa dilihat dari cangkok dan stek adalah teknik reproduksinya dan langkah-langkahnya. Lalu, apa saja perbedaan cara berkembang biak pada tumbuhan dengan cangkok dan stek? Berikut penjelasan tentang perbedaan cangkok dan stek. Pertama, perkembangbiakan cangkok pada tumbuhan. Cangkok pada tumbuhan adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas dahan atau ranting pohon. Cara pengupasan ranting pohon tersebut dilakukan sampai kambiumnya. Bagian kambium pada ranting pohon kemudian dilapisi dengan tanah yang subur. Tanah tersebut sebelumnya telah dicampur dengan pupuk. Kemudian tahap terakhir cangkok adalah membalut ranting yang dilapisi oleh tanah subur dengan plastik atau sabut kelapa dan kemudian diikat. Jika menggunakan plastik, pastikan pada plastik tersebut terdapat lubang ventilasi. Yang kedua, perkembangbiakan stek pada tumbuhan. Stek yang dilakukan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan memotong salah satu bagian dahan atau ranting tumbuhan. Potongan bagian tumbuhan tersebut kemudian langsung ditanam di tanah. Biasanya, perkembangan stek dilakukan kepada tanaman-tanaman hias dan tanaman buah. Nah, dilihat dari langkahnya, mengembangbiakan tumbuhan dengan stek lebih mudah dan singkat dibandingkan dengan cangkok. Perkembangbiakan cangkok harus melalui tahap pengupasan, pelapisan, pembalutan. Sedangkan stek hanya perlu memotong dahan atau ranting dan bisa langsung ditanam. Nah, itulah perbedaan perkembangbiakan cangkok dan stek pada tumbuhan. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah.
Sekian dulu materi kita pada hari ini. Kakak mohon maaf jika ada pembahasan yang belum jelas, atau jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.